Hai semua, kalian tahukah apa saja yang dipersiapkan menuju kemerdekaan Indonesia? Kita sebagai orang Indonesia harus mengapresiasi apa yang sudah diberikan dan diperjuangkan oleh pahlawan Indonesia. Well, I'm about to explain just that di video ini. Di video ini akan diperjelaskan apa saja yang telah terjadi pada tanggal 15 Agustus, 16 Agustus, 17 Agustus, dan 20 Agustus pada tahun 1945. 15 Agustus, muncul kabar untuk merdeka. Pengumuman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah. Kekalahan Jepang setelah Sultan Syair pertama kali mendengar kabar dari BBC pada tanggal 10 Agustus. Kelompok 2 baru tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus setelah bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Vietnam. Terauchi menyampaikan bahwa Tokyo telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sekitar pukul 2, Hatta tiba di rumahnya di Jalan Showa-dor. Golongan tua dan muda mulai mempertimbangkan apakah akan segera melaksanakan kemerdekaan atau menunggu kabar dari PPKI. Namun golongan tua berpendapat bahwa proklamasi tidak bisa dilakukan karena hal tersebut terlalu gegabah dan seakan-akan mengajak perang Jepang. Pengumuman pertemuan PPKI. Pada sore hari tanggal 15 Agustus, Soekarno dan Hatta mengumumkan dan mengadakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 di kantor Sanyo Kaigi atau Dewan Jepang di Jalan Penjagon nomor 2 Jakarta. Pukul 8 malam, golongan muda membicarakan rencana penculikan sebagai alat golongan pemuda untuk memaksa Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaannya tanpa campur tangan Jepang. 16 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi sekitar pukul 4 pagi ketika banyak pemuda termasuk Sukarni, Mikana, dan Ciro Saleh memaksa Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Rapat PPKI pukul 10 pagi dibatalkan karena Soekarno dan Hatta tidak hadir akibat peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi kesepakatan antara perwakilan golongan muda dan tua berturut-turut dalam bentuk Wikana dan Ahmad Soebarjo, di mana deklarasi tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus. Penerimaan kemerdekaan. Sore harinya, Laksamana Maeda mengantar Soekarno dan Hatta ke kediaman Kepala Pemerintah Militer Jepang, Maizen Moichiro Yamamoto di Indonesia. Namun Maizen Moichiro Yamamoto menolak Soekarno dan Hatta, sehingga diserahkan pada Maizen Jenderal Otoshi Nishimura, kepada Kepala Departemen Urusan Umum dan Administrasi Militer Jepang untuk menerima mereka. 17 Agustus. Pembacaan naskah teks proklamasi. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Pukul 10 pagi, Soekarno berpidato sebelum pembacaan teks penjelasan dimulai. 20 Agustus. Salinan teks pernyataan diberikan kepada Radio Response Center melalui reporter bernama Syahrudin dari kantor Berita Domei. Operator radio segera diperintahkan untuk mengumumkan pengumuman tersebut dan 3 pembawa beritanya, yaitu Hayusuf Ronodipuro, Bakhtiar Lubis, mengirim pesan tentang pernyataan itu 3 kali berturut-turut. Proklamasi semulanya direncanakan di lapangan Ikada, namun berakhir dilaksanakan di rumah Soekarno. Jepang menginstruksi untuk dihentikan. Pengendara memberitakan agar siaran berita proklamasi dihentikan, namun siaran terus berlanjut, sehingga Jepang meminta kantor Berita Domei untuk mengoreksi berita tersebut sebagai kesalahan. Saat siaran berlanjut, kantor Berita Domei ditutup secara permanen pada 20 Agustus.
pembawa berita radio Domeiju Suhrodonipuro, berhasil membuat stasiun baru dengan teknisi radio seperti Lengan Gula, Susi Laharja, dan Suhandar. Berita berhasil disebarkan ke seluruh Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan menyebar melalui stasiun radio, surat kabar, pamflet, poster, dan tanda di gerbong kereta api dan tembok kota. Berita proklamasi kemerdekaan ditentang melalui pers oleh BM Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang, serta perwakilan daerah yang hadir langsung dalam rapat PPKI, yaitu Teuku Muhammad Hasan yang berkeliling Sumatera pada 24 Agustus sampai 29 Agustus 1945. Samratulangi dari Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus sampai awal September, hingga Papua 17 Agustus dan Maluku Oktober. Ketutbuj yang mengelilingi wilayah Sunda Kecil, Bali, NTT, dan NTB pada tanggal 23 Agustus hingga Kupang dan Sumbawa pada tanggal 20 September. A.A. Hamidan yang menyebar berita proklamasi di Kalimantan, Pontianak, 18 Agustus 1945. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye-bye.